Makanya tidak heran ketika CP, Christian Prince, sulit memahami ayat-ayat seperti ini. Karena dia tidak memulainya dengan Bismillah. Tidak mengucap dengan nama Allah. Baginya tidak masuk akal, itu salah siapa? Siapa dia? Dia merasa pintar. Dia merasa seperti seharusnya Allah itu begini loh. Seharusnya Allah itu berbuat seperti ini loh. Malaikat itu harusnya berkata ini loh. Emang siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungannya dan hidayah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tafsirnya. Berikut penafsiran yang sedikit aneh yang dilakukan orang-orang yang menafsirkannya dengan prasangkanya. Di antaranya yaitu Christian Prince. Jadi pada kesempatan ini kita membahas tafsirnya sekaligus dengan membahas tudingan dan tuduhan yang tidak tepat dialamatkan ataupun seperti apa yang dituduhkannya. Kita ketahui bahwa surah pertama adalah surah Al-Alaq yang diturunkan di Gua Hira. Tafsir ini berdasarkan hadis dari Sahih Al-Bukhari, di mana dikabarkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diawali dengan ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar, yaitu mimpi yang di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya hingga kebenaran pun datang kepada beliau, yakni saat beliau berada di Gua Hira. Lalu malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu menarik dan mendekatku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepadaku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku untuk kedua kalinya, hingga aku merasa kesulitan. Lalu malaikat itu kembali lagi kepadaku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia menarikku lagi kembali dan mendekapku ketiga kalinya.
hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah, yaitu istri beliau. Seraya berkata, selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Lalu Khadijah berkata, tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, aku tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar seseorang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Seseorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Akhirnya Khadijah pergi membawa beliau hingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ia adalah anak pamannya Khadijah, saudara bapaknya. An-Naufal adalah penganut agama Nasrani yang pada masa jahiliyah. Ia seseorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu ia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi SAW pun mengabarkan kepadanya tentang kejadian yang beliau alami. Kemudian Waraqah pun berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup. Ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kau bawa. Ia kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal, sementara wahyu terputus, hingga membuat Nabi SAW sedih. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari 4572. Sementara dari Jabir bin Abdullah Al-Ansyari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menceritakan kejadian pertamanya kali turun wahyu. Beliau bersabda, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku dengar suara dari langit. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Ternyata di atas terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira, tengah duduk di antara kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera menemui keluargaku, seraya berkata, selimutilah aku. Maka keluarga beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujiyuk fajur
Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan berhala maka tinggalkanlah. Ini di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Di dalam hadis lain yang hampir sama redaksinya disebutkan ketika Waraqah meninggal dan wahyu berhenti selama beberapa lama, ini menjadikan Nabi SAW sedih. Berita yang sampai bahwa kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa, hingga beberapa kali beliau ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk menerjunkan diri, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nasihat ini menjadikan hatinya lega, jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali berguncang. Dan setiap kali ia naik gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihati semisalnya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6447. Kita yang menafsirkan ayat surat pertama di surat Al-A'la min 1 sampai 5, kita yang meyakininya mungkin tidak ada menimbulkan penafsiran yang macam-macam, menerimanya dengan keyakinan. Namun ada seseorang yang mengaku dengan nama Christian Prince yang menuliskan buku lalu membuat banyak video perdebatan dan lain sebagainya, menafsirkan dengan caranya sendiri, menafsirkan dengan logikanya sendiri, sehingga ia berkata cerita ini sungguh tidak masuk akal untuk dilogikakan secara bagaimanapun. Jadi ya ngajak, mari kita berpikir bersama. Malaikat itu berkata, baca. Kalau suruh orang membaca, tentulah saya kasih kertas atau buku dan jadi dia berpikir ketika menyuruh orang membaca tentu harus ditunjukkan ini kertas, ini buku, baca gitu. Ini yang kita sebutkan bahwa penafsiran ini penafsiran paranoid. Ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu penafsiran hantu. Penafsiran sesuai prasangkanya, sesuai nafsunya sendiri. Inilah kelebihan Al-Quran hingga bisa dibaca dari zaman ke zaman sesuai zamannya. Christian Prince atau CP menyebutnya, kalau membaca itu mesti dari kertas atau buku. Mungkin dia lupa bahwa di zaman ayat ini turun, di zaman surah ini turun, di negeri itu belum mengenal kertas, buku. Dan dia juga tidak tahu jika mungkin zaman informasi teknologi yang di abad 20 ini orang udah bisa membaca nggak mesti di kertas, nggak mesti di buku. Orang membaca di layar HP, smartphone, laptop, macam sebagainya, di layar monitor. Dan dia juga mungkin nggak tahu di zaman mendatang orang membaca seperti apa. Mungkin di udara aja orang udah bisa ngelihat bacaan. Ini yang dia bingung. Justru dia menuduh orang muslim yang menyadari kekeliruan. Seharusnya malaikat itu tidak menyuruh
Nabi membaca, tapi menyuruh mengikuti bacaan dia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi dia beranggapan bahwa malaikat keliru menggunakan kata Iqra, keliru dengan menggunakan kata baca. Dan dia juga berpandangan bahwa jika Allah memerintahkan orang untuk membaca, walaupun orang itu buta huruf, bukankah ia bisa langsung membaca? Bukankah itu kewajiban Allah? Dianalogikannya dengan Tuhannya. Ini tuduhan-tuduhan yang membuat kita tersenyum. Cuman ini perlu kita perjelas, karena bisa jadi orang yang baru berkenal dengan Islam, orang yang mungkin seakidah dengannya, yang kurang pengetahuan, ataupun dari kita yang kurang pengetahuan bisa tergelincir dengan pemahaman seperti ini. Terlebih orang-orang yang hanya mengandalkan logika. Ada yang pintar, tapi hanya mengandalkan logika sehingga bisa tersesat. Dan dia beranggapan bahwa Allah telah salah memilih kata Iqra. Seharusnya mengikuti perkataan malaikat. Itu tadi yang kita sebut. Dia nggak tahu ketika malaikat menyuruh baca, seperti apa bacaan itu dan di mana ada bacaan itu. Bisa aja ada bacaan, tapi malaikat juga membimbingnya. Bayangan dia hanya kertas buku, bisa aja terlayar di udara, terpampang bacaan. Tahu kita? Enggak. Yang tanpa mukjizat Allah saja zaman sekarang orang sudah bisa membaca di udara tanpa media kertas. Dan dia juga menyebutkan, menghina bahwa kenapa mesti sampai 3 kali dan keempatnya baru bisa Nabi SAW membaca. Jadi dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seolah-olah membuat cerita ini dramatis, yang malah menunjukkan bahwa Allahnya Nabi kita, Allahnya umat Islam ini nggak bisa melakukan mukjizat. Padahal kalau Allah mau, tentu dia bisa langsung membaca. Jadi ini dianggapnya bahwa kita umat Islam ini nggak jelas apa maksud dan tujuannya 3 kali. Jadi karena dia nggak tahu, bolehlah kita mengajarinya, memberitahunya, menyampaikan apa yang kita ketahui sehingga dia bisa menerimanya, bisa dia meyakininya. Kecuali memang dia orang-orang yang memang sengaja ingkar, sengaja ingin membuat rusuh, sengaja mau membuat hiruk pikuk Al-Quran, seperti yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Dia bertanya, kenapa hingga 3 kali, keempatnya baru bisa Nabi SAW membaca. Ini adalah sebuah dimana kita membaca itu dengan nama Allah. 3 kalinya suruh baca aja. Keempatnya udah membaca, bacaannya apa? Iqra bismi rabbik. Artinya apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang Maha Mencipta. Artinya dengan keimanan, dengan membaca
dengan menyebut nama Allah, maka ayat-ayat yang tidak dikenal sebelumnya, ayat-ayat yang sulit bisa dibaca. Begitu juga dengan kita, menjadi mudah, menjadi bisa dibaca, dipahami, diimani, karena kita mulai dengan menjadikan Allah awalnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi mudah. Itu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya tidak heran ketika CP, Christian Prince, sulit memahami ayat-ayat seperti ini, karena dia tidak memulainya dengan Bismillah, tidak mengucap dengan nama Allah. Baginya tidak masuk akal. Itu salah siapa? Siapa dia? Dia merasa pintar. Dia merasa seperti seharusnya Allah itu begini loh. Seharusnya Allah itu berbuat seperti ini loh. Malaikat itu harusnya berkata ini loh. Emang siapa dia? Apa dia? Kita aja dia untuk membaca tambahan ayatnya. Kita tambah aja 3 lagi ayat setelah yang 5 ayat pertama tadi kita baca. Apa di ayat ke-6-nya? Kala innal insana layadro an ra'an ustaghna inna ila rabbika ruj'a. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ya, ini contoh-contoh manusia yang melampaui batas. Dia menafsirkan seharusnya menurut dia gini, Allah itu aturnya begini loh, aturnya begini loh. Inilah betul-betul orang-orang yang melampaui batas. Dia yang membuat skenario, dan dia merasa dirinya itu udah lebih ngerti, padahal nggak sadar dia hanya kepada Tuhanmu lah engkau kembali. Ini diperingatkan Allah di 3 ayat berikutnya. Baca aja di 3 ayat berikutnya. Kalau Anda tidak mengetahuinya juga, tidak memahami juga, berarti ya memang benar. Seperti itulah adanya Anda. Di salah satu tudingannya, ia juga menyebutkan bahwa kenapa mesti 3 kali? 3 kali nggak bisa baca, kenapa mesti ditanya berulang? Kenapa mesti 3 kali? Dan keempatnya baru bisa. Ini yang kadang tidak kita sadari. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita terlalu udah langsung memvonis, padahal kita belum mempunyai kemampuan, belum mempunyai ilmu terhadap apa yang mau kita jelaskan. Sama seperti Christian Prince. Benarkah dia sudah berulang kali membaca ayat itu dengan penuh keyakinan, dengan hati yang bersih? Gak usah dia dulu sampai mengucap demi Allah, dengan nama Allah, dengan hati bersih aja ingin mencari kebenaran. Udah belum? Ini buat orang-orang yang membenci Al-Quran dan Islam. Penafsirannya di surat Al-Mulk ayat 1 sampai ke 4. Kalau kita baca, ini ayatnya umum, walaupun ini berkaitan dengan ciptaan yang nampak bagi kita, tapi ini juga bisa berkenaan dengan ayat Al-Quran.
Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini di Al-Mulk ayat 1. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali padamu dengan tidak menemukan suatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Ini berapa kali Allah perintahkan kita untuk membaca? 4 kali, 3 kali. Mungkin kita masih melihatnya sesuatu yang tidak seimbang di ciptaan Allah, masih ada cacat di dalamnya. Tapi lihat pada yang keempat, Allah mengatakan kamu tidak akan menemukan sesuatu yang cacat, justru penglihatanmu yang dalam keadaan payah. Contoh kasus saja, kita memandang seorang yang buta, seorang yang tuna wicara, yang lain sebagainya. Mungkin kita memandangnya ia seorang yang cacat, dia orang yang kekurangi. Coba pandang sekali lagi, coba lihat sekali lagi, renungi. Kita tidak tahu, barangkali Allah udah kasih kelebihan yang lain sehingga menjaga keseimbangan itu. Tahu kita? Seorang yang buta tapi Allah kasih lebih pada pendengarannya, lebih pada nalurinya. Jadi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, jangan juga kita sampai berlebihan. Beliau adalah manusia sama seperti kita, namun beliau memiliki kelebihan dan keutamaan yang jauh di atas kita. Jadi ketika kita menafsirkan tentang beliau, lihat juga hal itu. Tentu tidak mungkin kita mengikuti orang-orang kafir yang tidak meyakini Allah dan para nabinya. Terlebih mereka yang mengikuti kebiasaan umat-umat yang terdahulu. Mereka yang terdahulu yang jumpa langsung dengan Nabi, yang melihat langsung mukjizat Nabi, tapi mereka tetap mendustai. Bahkan di antara mereka ada yang mereka bunuh. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'di birrusul. Dan sesungguhnya telah kami datangkan Alkitab kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Abakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Wa fariqan kadzabtum wa fariqan ta'tulun. Maka beberapa di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa di antara mereka kamu bunuh. Surat Al-Baqarah ayat 87. Berapa nabi yang mereka dustai?
Berapa nabi yang mereka bunuh? Padahal mereka bersama dengan nabi. Mereka lihat mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi. Apakah setelah itu mereka percaya? Tidak. Banyak di antara yang mereka setelah melihat keajaiban, setelah melihat mukjizat nabi, justru mereka malah ingkar. Bahkan tidak jadi. Bahkan Allah telah menggaransi jika Rasul yang turun, jika Nabi, Rasul yang turun itu adalah malaikat. Jadi malaikat yang diturunkan untuk menggantikan tugas Rasul di bumi, tetap saja mereka mengingkari. Walau ja'alna malakan. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, la ja'alnahu rajulan. Tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki, dan kami jadikan dia seorang laki-laki. Walanabasna alaihim ma yalbisun. Tentulah kami ragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan terhadap diri mereka sendiri. Ini mereka. Sehingga karena memang mereka dasarnya tidak meyakini, tidak mengimani, maka akan jauh penafsirannya. Bahkan Allah tadi sebutkan, jikapun seorang Rasul yang diutus itu berupa malaikat, tetap juga mereka akan ingkar. Tetap saja juga mereka tetap akan ragu-ragu. Makanya semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuknya, tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Belajar Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu Allah dengan ilmu Allah, bukan mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Allah dengan prasangka dan nafsu kita sendiri. Apakah kita hendak menggurui Allah? Kita merasa lebih dari Allah. Ketika kita mencari kesalahan, nggak akan ketemu itu kebenarannya. Tapi ketika kita mencari kebenaran, maka kita akan menemukannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menemukannya hingga akhir hayat, hingga ujung napas nih kerongkongan lepas, kita senantiasa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.